Tuhan menopang tangannya. Salam sehat, sahabat baptis. Saya Pendeta Imam Suhadi. Hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Sapaan Pagi. Saya sekarang berada di Taman Dahar, Rumah Sakit Baptis Kediri. Hari ini saya bersama teman-teman dan saudara sekalian untuk menikmati acara Sapaan Pagi. Mari kita ikuti bersama-sama. Dan Tuhan memberkati kita. Shalom sahabat baptis, salam sehat. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidak sampailah tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Melatar belakangi bagaimana seorang penulis Mazmur Daud ini merasakan sukacitanya karena Tuhan menetapkan dia. Tuhan menopang dia. Dalam konsep hidup Daud sebagai figur teladan bagi kita. Hari ini dia katakan kepada kita bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh dan tak sampai tergeletak sebab tangan Tuhan menopangnya. Berbagai macam tantangan kehidupan yang dimiliki Daud pada saat awal dia dipilih oleh Tuhan untuk mewakili bangsa dalam memerangi kejahatan orang-orang Filistin, terutama pada Goliat yang menakutkan. Tapi Daud dipilih dari saudara-saudaranya. Daud memiliki keistimewaan yang luar biasa. Ketulusan, kejujuran, kepolosan yang dia miliki sehingga Tuhan pilih dia di antara saudara-saudaranya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sahabat baptis, apa yang kita bisa petik dari tulisan ini, dari pesan ini, dari cerita ini? Karena apa? Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan. Bila Tuhan memilih seseorang, bila Tuhan berkenan kepada seseorang, maka Tuhan yang menetapkan. Apapun yang dilatar belakanginya. Karena ini pilihan Tuhan. Daud ditetapkan. Dan terlebih dari itu, hidupnya Daud diperkenan oleh Tuhan. Daud yang polos, Daud yang tulus, Daud yang rendah hati, dipilih oleh Tuhan. Hidup Daud sangat luar biasa dibanding dengan saudara-saudara yang lain. Sehingga Tuhan mengangkat Daud untuk maju melawan orang Filistin, terutama Goliat itu. Kekasih Tuhan, sahabat baptis, hari ini kita bisa mengetahui bagaimana setelah Daud ditetapkan dengan perlengkapan apa. Walaupun sederhana sekali, tetap Tuhan menopang dia. Tuhan menolong dia, Tuhan memberkati dia, Tuhan memberi yang terbaik buat dia dan menguasai dia. Dan terlebih dari itu, dalam menghadapi berbagai macam tantangan, cobaan, godaan, Daud tetap ada bersama Tuhan. Daud pernah jatuh. Daud mengecewakan Tuhan. Pribadi Daud, kalau kita melihat, Daud pernah selingkuh, bahkan mengambil istri orang.
Artinya Daud sangat mengecewakan dari segi kehidupan. Daud banyak menumpahkan darah sehingga dia tidak diperbolehkan untuk mendirikan bait Allah. Tetapi saudara sekalian, lihat figur Daud. Daud orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Ketika Daud diperhadapkan dengan situasi yang kritis dan bahkan bisa terenggut nyawanya oleh anaknya sendiri yang sangat mengecewakan, Absalom, yang ingin membunuh ayahnya sendiri karena kekayaan, karena pangkat, karena derajat, karena posisi, sehingga Absalom ingin menguasai dan ingin membunuh ayahnya sendiri. Artinya, Daud pernah mengalami yang namanya puncak kritis hidup yang akan mengancam nyawanya itu. Tetapi saudara sekalian, karena Daud adalah pilihan daripada Tuhan, sehingga Daud ditopang. Daud diselamatkan dari ancaman kematian. Daud diselamatkan dari kehancuran rumah tangganya. Tetapi saudara sekalian, karena Daud itu adalah orang yang ditetapkan oleh Tuhan. Hari ini kita melihat bagaimana Tuhan menetapkan orang, langkah hidupnya yang berkenan, kemudian Tuhan menopang hidup orang yang diperkenan. Dan juga apabila ia jatuh, tidak sampailah tergeletak, sebab Tuhan menopang tangan Daud dan menopang orang-orang yang dikasihinya. Sahabat baptis, Tuhan berbicara kepada kita melalui kisah ini. Kalau hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Dia, itu bukan karena pilihan kita. Karena Tuhan menetapkan, memilih kita, orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, untuk melayani Tuhan, bekerja di ladang Tuhan, bahkan di rumah sakit baptis ini. Kami percaya, bukan suatu kebetulan kita hadir di sini. Kita bersyukur karena kita dipilih juga untuk melayani Tuhan. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Dia, itu merupakan suatu pilihan. Pilihan Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, Saudaraku, setelah kita ditetapkan oleh Tuhan, pastilah kita ditopang dengan berbagai macam kesulitan, cobaan, bahkan ancaman kematian di virus corona yang menakutkan banyak orang. Sehingga banyak orang ketakutan, depresi, dan stres berat dengan virus itu. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan menopang kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan menyertai kita, Tuhan membungkus kita dengan kuasa Roh Kudus. Yakinlah, kita tidak akan tergeletak ketika kita bersandar kepada Dia. Firman Tuhan ajarkan kepada kita, karena Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Allah yang mengajar dan memberi kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi situasi yang tidak menguntungkan dalam hidup kita, dalam menghadapi krisis, dalam menghadapi kekritisan hidup, ketakutan yang luar biasa. Virus corona, siapapun bisa mati. Pangkat, derajat, uang, harta benda tidak bisa membendung namanya kematian. Tuhan yang punya semuanya, Tuhan yang mengatasi semua. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal dalam doa dan ucapan syukur. Dalam situasi pandemi, banyak orang mengalami ketakutan, tetapi ingat, Tuhan hadir bersama kita. Kita cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ketika kita menghadapi krisis baik ekonomi maupun kesehatan, maka Tuhanlah yang ambil bagian dalam hidup kita. Sahabat baptis, saya Pendeta Imam Suhadi. Hari ini kita bersama-sama rindu mendapat kekuatan yang datang dari Tuhan. Mari berdoa. Bapa Surgawi, karena hari ini Engkau jadikan kami untuk kami dapat melihat, untuk kami dapat memiliki kekuatan yang datang dari Tuhan.
Karena Engkau menopang hidup kami. Engkau menopang rumah sakit ini. Engkau menopang saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Mereka percaya ada kuasa Tuhan yang mampu memberikan pertolongan kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus yang sanggup memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus yang menopang hidup kami. Tuhan Yesus yang tidak membiarkan kami tergeletak karena masa sulit. Tetapi Tuhan mengangkat kami karena kami adalah anak-anak Engkau. Terima kasih Yesus. Semuanya kami percayakan. Rumah sakit ini kami percayakan. Rumah sakit Baptis Kediri ini ke dalam tangan kuasa Engkau. Pimpinan-pimpinan kami hingga seluruh karyawan semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan para pemirsa yang mengikuti siaran ini, kami yakin Tuhan memberkati kami. Dan di dalam kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara bisa menyukai acara ini, sapaan ini. Tekan like dan bagikan kepada orang-orang yang saudara kasih, supaya mereka mendapat kekuatan yang datang dari Tuhan. Sahabat Baptis, salam sehat dan Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dan apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Haleluya. Amin. Sahabat Baptis, salam sehat. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa mempelajari, melihat secara dekat bagaimana Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah ia tergeletak, sebab tangan Tuhan menopangnya. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita hari ini. Sahabat Baptis, maka demikian kita bersyukur dan sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan